Pas gue jalan di sana, lo tau nggak apa yang gue rasain? Gue tuh ngerasa kaki gue tuh ada yang nyeret. Entah itu afirmasi ataupun pikiran gue. Lu bikin mie, gue yang cerita gitu. Enggak, dia udah effort beli ke pasar, jadi Gitu. sekarang harus lu yang bikin. Gue juga udah effort berdoa. Berdoa apa? Lu yang bikin Berdua ini aja biar gini. Lu berdua yang bikin biar cepet gimana? Oke? Nah, boleh. Nah, oke. Nanti gue sambil cerita. Ya udah deh, Oke. nanti gue susul ya Jo ya. Ya Allah, bener gue ditinggal. Mana perempuan nih? Gue pengen cerita sama kalian. Apa tuh? Cerita gue ini berbeda dengan cerita yang lainnya sih, men. Kalian tahu lah, gue ini kan dibilang pemberani juga enggak, dibilang penakut juga bukan. Tapi untuk penelusuran gue kali ini, gue ngerasa gue jiper banget sih, men. Karena itu bertolak belakang dengan first impression gue ketika diajak temen gue untuk ke lokasi ini. Jadi nih, waktu itu temen gue ngajakin penelusuran ke salah satu komplek perumahan di daerah Kalideres. Di pikiran gue, yang namanya komplek perumahan ya udahlah ya, pasti rame, banyak orang, ya kan? Terus pas gue searching nih, komplek perumahan itu apa? Dan ternyata men, komplek perumahan yang maksud teman gue itu adalah komplek perumahan yang udah lama nggak dihuni. Gila. Di situ perasaan gue udah nggak enak. Lo tau, kebayang nggak sih komplek perumahan gede, ya kan? Terus tiba-tiba di sana udah nggak ada penghuninya yang ditinggalin lama. Otomatis itu jadi serem kan? Gua searching ternyata bener. Komplek perumahan itu komplek yang udah ditinggalin lama oleh warganya. Well, di pikiran gue yang ada pasti ini tempatnya serem. Bener kan? Feeling gue apa? Setelah kita masuk ke komplek perumahan itu, yang terbersit di pikiran gue bukan komplek perumahan, tapi ini adalah komplek perumahan makhluk astral. Pas gue masuk ke sana, gue udah mulai ngerasa bahwa ini adalah keputusan gue yang salah karena gue ikut teman gue ini. Ditambah lagi hujan, aduh di mana-mana nih. Kalau kita masuk ke tempat sepi, ke komplek yang kosong, hujan, gerimis, itu pikiran kita jadi kemana-mana, ya nggak? Gila spooky banget. Lo tau nggak? Pas kita masuk nih, nyampe ke sana gue udah bilang ke teman gue ini, udahlah nggak usah dilanjutin. Kita balik lagi aja, cuman temen gue bilang udah jalan, ayo lanjut. Kita udah nyampe di sini, ayo kita lanjutin, kata teman gue begitu. Hujan gerimis tadi itu bikin perasaan gue makin gak enak. Apalagi nih, gue cuma pakai kaos doang. Angin di sana tuh kayak nusuk-nusuk badan gue, beda banget sama angin-angin biasa. Itu tuh dinginnya tuh sampai nusuk ke tulang-tulang kayak gitu, men. Waktu itu kita mulai masuk ke rumah yang terbengkalai, salah satu rumah di sana. Asli sih. Gua udah kehilangan kata-kata di situ. Gua nggak perlu panjang lebar lagi jelasin gimana angkernya rumah itu, karena rimbunnya pohon-pohon di sana, terus akar-akar yang ngerambat di rumah itu. Lu tahu tanaman yang tumbuh liar di mana-mana, dan satu lagi nih, serta lumut-lumut yang nempel-nempel di tembok-tembok itu bikin rumah itu makin angker, men. Parah. Dan ini udah jadi bukti kalau bangunan ini udah lama ditinggalin orang tanpa penghuni. Dan gue yakin bangunan ini udah cocok banget ditinggalin sama makhluk astral. Secara men, makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu pasti betah tinggal di tempat kayak gitu, ya gak sih? Bener banget lah. Udah gelap, spooky. Saat itu gue dan teman gue makin dalam melakukan penelusuran. Disinilah gue mulai merinding habis-habisan, men. Ditambah lagi, pas gue searching nih, kata masyarakat sekitar, banyak banget penampilan sosok gaib di sana. Banyak banget suara-suara gaib yang sering kedengeran. Makin dalam melakukan penelusuran, perasaan gue udah makin gak enak. Karena gue mulai nyium aroma anyir. Lo tahu kan tanda-tanda kalau lo nyium aroma anyir apa? Gue bener-bener mau muntah saking gak enaknya suasana di sana. Gue mau cerita lagi, tapi mana minyak dari tadi takut keburu ngembang loh. Oke, Ambil, Jo. bentar. Lupa. Abis tadi ceritanya lagi asik, jadi kelupaan. Iya.
gue tuh sering banget cerita-cerita tentang horor, misteri gitu. Cuman ini yang tadi gue bilang, awalnya gue berani kayak sombong gitu masuk ke komplek perumahan, tiba-tiba perumahannya perumahan. Jadi ciut ya. Iya. Silakan Nona. Thank you Jo. Aduh panas, hangat enak nih. Lu berdua ngerjain gue. Kenapa? Kenapa? Kok cuma bikin 2 sih? Ya 1, 2. Iya. Bener Kan dong. ada orang 3. Ya cerita Kan aja dulu. masing-masing bikin satu. Masing-masing bikin 1 gimana sih lu? Nanti kalau udah capek cerita baru makan. Tuh, gue lupa ngambil garpu kan. Ya udah gue nggak mau cerita deh kalau kayak gitu. Ya, Ya, ngambek. ngambek. Udah lu ambil garpu sama bikinin lagi deh. Ya udah ini gue bikin cuma lu cerita ya. Oke. Udah Bikinin lanjut, ya. lanjut. Karena gue dan teman gue udah di sana, mau nggak mau kita harus tetap lanjut, men. Pokoknya nih, gue tuh sok berani aja. Memang sebetulnya kan gue pemberani, kalian juga udah tahu. Tapi di saat itu gue ngerasa jiper karena situasi dan kondisinya tuh nggak memungkinkan buat gue bisa jalan semulus itu dan pikiran gue baik-baik aja. Di sana gue nggak banyak ngomong, gue nggak banyak komen, dan coba jaga bicara gue. Jangan sampai gue salah ngomong atau berperilaku nggak sopan di sini karena ngeri sesuatu yang terjadi. Karena ngerasa cukup menelusuri salah satu rumah, pada akhirnya kita tuh keluar dari rumah itu. Kita ngelewatin jalan aspal yang sempit banget, bro. Kenapa sempit? Karena apa coba? Jalanannya itu udah kiri kanan itu udah banyak pohon-pohon liar yang nutupin jalan. Pas gue jalan di sana, lo tau nggak apa yang gue rasain? Gue tuh ngerasa kaki gue tuh ada yang nyeret. Entah itu afirmasi ataupun pikiran gue, entah itu cuman halusinasi gue, cuman yang jelas kaki gue pas mau dilangkahin tuh berat banget. Gue minta tolong sama teman gue teriak, "Woi, tolongin gue dong!" Ke teman gue. Terus teman gue tuh langsung liatin kaki gue. Dia bilang, "Ya elah, kaki lu kesangkut sama ilalang tuh." Syah, penakut lu. Gue akuin di sini gue jadi penakut, men. Tapi anehnya lagi nih, yang gue rasain tuh bukan ilalang. Gue ngerasa ditarik, bukan gue kesandung. Beda dong. Nggak, itu perasaan lu doang kali Iya karena begitu. udah parno kali, Zal. Enggak, yang namanya kesandung ilalang sama ditarik itu beda, men. Ada tangan yang tak kasat mata yang nahan langkah kaki gue. Gue ngerasain nih, jari jemari tangan yang megang kaki gue itu rasanya dingin banget. Dan dia tuh berusaha narik gue supaya gue ketinggalan dari belakang. Gue nggak tahu ya, dia nggak suka ada gue atau nggak suka ada teman gue di sini atau dia nggak suka keberadaan kita semua. Gue keep cerita itu dan akan gue ceritain nanti pas jalan pulang. Gue nggak mau ceritain itu semua di sini. Gue takut. Dan lo tahu nggak, selama di jalan sempit itu, yang gue rasain malah makin beda. Awalnya kan tadi pas di awal gue ngerasa dingin banget, gue nggak pakai jaket, ya kan? Pas mulai ngelakuin penelusuran itu, badan gue makin rasa nggak enak. Badan gue tuh tiba-tiba berubah jadi panas, men. Beneran, keringetan, makin pengap. Padahal ini tuh lagi di luar bangunan, tapi gue bisa ngerasa kegerahan, gue aneh, pengap gitu. Gue juga ngerasa badan gue tuh berat. Kayak ada batu bata besar yang nemplok di leher gue, kayak gue tuh digantungin banget gitu. Terus satu lagi selain kepala berat, punggung gue juga berat banget. Rasanya tuh di punggung gue tuh ada yang ngegendongin gitu, ada yang naikin gitu loh. Padahal nggak ada apa-apa. Lo tau nggak, perasaan gue tuh makin gak enak. Kata orang kan gue tuh punya tulang rusuk renggang yang sensitif dengan hal-hal kayak gitu. Gue sesekali baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sampai selesai. Terus gue sesekali juga dalam hati ngomong permisi, minta maaf kalau ada gue salah. Gue mau kayak gitu karena gue ngerasa udah kayak gak kondusif aja badan gue saat itu. Gue berdoa, gue baca-baca apa yang gue bisa. Gue juga ngerasa kayak ada yang salah yang udah gue lakuin gitu ya. Hanya gue minta maaf, jangan sampai mereka ngeganggu kita gitu gak sih? Terus temen gue tuh ngelihat gue kayak aneh gitu. Gue kayak udah mulai gak enak, badan gue udah kayak cranky gitu. Terus gue basah kan. Dia narik gue dari belakang untuk ada di rombongan paling depan karena mereka takut gue kesurupan, men. Akhirnya, karena suasana makin kaku,
akibat gue bikin takut teman-teman gue. Sebetulnya gue bukan bikin takut teman-teman gue saat itu, karena perasaan yang gue rasain itu, gue ala-ala lah mencoba untuk mencairkan suasana. Gue ceritalah ke temen gue kalau rumah ini dibangun buat pejabat BUMN waktu itu. Namun karena pejabat itu memasuki masa pensiun, mereka dan keluarganya nggak boleh ninggalin rumah ini lagi. Alhasil rumah ini terbengkalai dan jadi sarang makhluk astral gitu. Nah, masih di jalan yang sempit yang sama nih, yang kita temuin seluruhnya cuma gelap, gulita. Yang kita lewatin ketika lewatin jalan sempit ini adalah rumah yang udah terbengkalai. Dari balik rumah itu, gua ngerasa ada banyak mata yang lagi ngawasin gue sama teman-teman gue waktu itu. Terus kita ngelakuin penelusuran di spot yang kedua. Rumah yang terbengkalai kali ini lumayan gede. Yang bikin rumah ini kelihatan angker, banyak banget dominasi tulisan liar dan grafiti di rumah ini. Cuman yang paling gak enakin itu waktu gue sama teman-teman gue naik tangga menuju lantai 2, anak tangga di tangga itu udah nggak lengkap. Jadi gue sama teman-teman gue tuh harus hati-hati banget biar nggak jatuh. Dan menurut gue nih, ini tangga aura mistisnya juga kuat banget. Kayaknya ada sesuatu. Langkah kaki gue jadi ngerasa berat banget pas naikin tangga-tangga ini. Gue nggak tahu makhluk apa yang menguasai bagian tangga ini. Tapi menurut gue, makhluk ini lumayan nggak suka dengan keberadaan gue dan teman-teman gue saat itu.